Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam. Alhamdulillah, kita terus berjalan melaksanakan ibadah puasa kita di tahun 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan senantiasa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kajian 8 fungsi keluarga. Ini sekarang hampir agak hilang sedikit karena di kampung KB seksinya tidak substansi. Sekarang itu adalah seksinya manajemen. Biasalah kalau manajemen itu ada perencanaan, ada data dan lain sebagainya. Sedangkan dulu kita tajam kepada substansi. Mudah-mudahan tapi substansi kita tidak hilang. Karena biasalah muncul tenggelam begitu ya. Namanya juga perkembangan dan kehidupan. Aki ingin menyampaikan sekarang fungsi yang ketiga itu adalah fungsi reproduksi. Kenapa ini disebut reproduksi? Kalau pertama kali Aki dulu itu cerita tentang belajar yang awal itu tidak produksi, tapi reproduksi yang diatur oleh kita itu. Re itu kan kembali, produksi itu adalah memproduksi. Jadi yang tidak diatur itu adalah pertama yaitu anak yang kelahiran pertama setelah kawin. Karena apa? Karena begitu kawin semua pasti mendapatkan punya anak. Tapi kemudian kita melihat bahwa kawinnya itu adalah tidak reproduksi sehat, usianya baru 12, 13, maka kita adakan dulu usaha dengan pendewasaan usia perkawinan atau penasehatan perkawinan. Bila ini sudah dewasa, silakan anak pertama itu. Tapi karena waktu itu tahun 70-an itu anak itu dilahirkan dari umur 15, 16, 14 begitu, maka kita adakan yang disebut dengan PAP, penundaan anak pertama sampai pada dewasa. Jadi reproduksi yang pertama itu juga diatur oleh kita. Dan pengaturan yang lebih jelas, keinginan kita itu adalah di Pancakarya KB, yaitu kembali lagi usia di bawah 28, di bawah 30, pus itu istrinya pasti. Dengan anak 2 ke bawah diusahakan punya anak 2. Sedangkan pus 30 ke atas dengan 2 anak atau lebih itu adalah stop hamil. Itu ya 35 tentu HRG. Ya sekarang akan diulang-ulang aja lah dengan konsep 4T. Ini masih banyak tantangan. Hanya banyak orang yang tidak peduli terhadap tantangan itu karena tidak bersentuhan. Kemudian Aki itu, kenapa Ki suka itu mencari kok kalimat-kalimat atau pendukung-pendukung yang berkaitan dengan dilaksanakannya KB. Sedangkan yang dikatakanlah menentang atau tidak setuju kok tidak Aki pelajari. Ya pastilah Aki akan mencari apa-apa yang mendukung terhadap KB. Grup Aki itu grup itu. Madhab Aki itu madhab itu. Kalau tidak itu pasti Aki Rukman tidak akan bekerja di BKKBN. Karena tidak setuju. Aki kan mencari pembenarannya disetuju. Dan yang membenarkan kita itu bukan 1-2. Seluruh ulama yang pro ke KB. Ada yang tidak. Jangankan ulama, bupati, gubernur juga ada yang tidak. Ya begitu. Jadi kembali lagi kepada reproduksi ini, kita sudah berulang-ulang berbicara bahwa para nabi pun itu adalah
berdoa kepada Allah ingin punya anak. Semua ingin punya anak. Dan berdoanya itu tidak ingin banyak anak. Ya, yaitu inginnya adalah diberi keturunan yang soleh. Ini ya sukan banyaknya. Kalau Aki suka berbicara, malah kemarin berbicara. Berapa? Sekarang itu kan sudah terbuka. Kalau dulu tabu kita berbicara, kalau sekarang sudah terbuka. Istri Kangjeng Nabi itu kalau tidak salah yang banyak bercerita itu 9. Ada yang mengatakan 11. Kalau Aki adalah madhab 9 begitu. Tapi putra beliau, putra Rasul hanya 7. Berarti apa? Berarti bahwa TFR. Nah, kalau kita sekarang dengan pertemuan kita, kok disamakan? Ini kan hitungan-hitungan sekarang. Makanya kita tidak boleh terlalu fanatik ya. Jadi TFR-nya 7, TFR-nya putranya 7, kalau istrinya 9, istrinya juga bukan istri karena nafsu, tapi istri karena mencontohi kepada kita, yaitu janda-janda yang sengsara, bukan karena wajahnya, bukan, anak-anak yatim yang dipelihara oleh Rasul itu, ya. Itu sehingga beliau di surat Al-Furqan ya 74 itu kalau tidak salah itu mengatakan adalah Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, di situ, dan ya Allah berikanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami yang soleh. Begitu ya, yang menyenangkan hati. Itu. Jadi kalau yang menjengkelkan itu kan tidak diinginkan oleh Rasul begitu. Kemudian ada lagi Kang Tatang bertanya, Ki, kenapa bagaimana dengan anjuran Rasul bahwa kita ingin memperbanyak umat? Betul sekali. Itu bukan hadis palsu menurut beberapa keterangan, betul. Namun disaring. Kalau kita dicontohkan oleh Rasul saja putranya tidak terlalu banyak dari beberapa istri, maka tentu saja adalah bukan hanya dari keturunan banyaknya umat Kangjeng Nabi itu, karena saat itu adalah kita itu baru sedikit pada saat Rasul itu, umat Islam itu. Tapi kebanyakan adalah umat non-muslim. Dan sampai sekarang, sebetulnya kajian para ulama yang dipelajari oleh Aki atau guru-guru Aki lah katakanlah begitu, mengatakan seharusnya sekarang semua itu menjadi umat Kangjeng Nabi. Karena agama yang terakhir ini sudah keluar. Tapi kan sekarang dari 8 miliar penduduk dunia paling baru 25%. Ya, baru 20%. Itu sunatullah. Itu kehendak Allah, ya. Kita tidak bisa berkampanye secara gamblang seluruhnya. Tapi yang jelas bahwa banyak sekarang itu kalau orang non muslim masuk ke muslim itu adalah karena akidah, tapi kita banyak yang tergoda pindah agama itu karena harta. Itu beberapa ulama yang mengatakan. Itu tentang Kangjeng Nabi. Kemudian di surat As-Saffat ayat 100, Kangjeng Nabi Ibrahim juga berdoa, Robbi habli minas solihin. Berikanlah kepada kami anak yang soleh. Kita tahu bahwa di sejarah-sejarah yang muncul itu Kangjeng Nabi Ibrahim punya anaknya juga sudah tua. Dan kemudian kalau tidak salah hanya satu dari Siti Sarah dan satu dari Siti siapa? Hajar ya. Siti Sarah dan Siti Hajar. Itu contoh-contoh. Juga siapa lagi? Yaitu Kangjeng Nabi Zakaria. Kangjeng Nabi Zakaria juga sama, Aki bacakan ini ya. Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, ya. Wahai Tuhan kami, berilah aku ya seorang anak yang baik. Itu ya, itu di surat surat Ali Imran ayat 38. Dengan demikian bahwa konsep reproduksi itu adalah didukung oleh agama. Itu versi Aki. Enggak Ki, ada yang silakan. Kita kan punya madhab masing-masing nih. Ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki dan lain sebagainya. Itu masing-masing punya pendapat. Tapi yang dipakai program oleh pemerintah itu adalah yang telah disepakati.
bahwa dasar yang paling utama bahwa punya anak bukan kewajiban mutlak. Yang kita perlu adalah hanya sekedar usahanya dan meliharanya. Karena anak soleh itu. Dan anak soleh itu prosesnya panjang. Sedikit-sedikit ya. Betul, Aki itu sampai terus terang saja. Pada waktu Aki di Darut Tauhid juga. Pokoknya ya, maaf saja ini dari KB katanya. AA ini anaknya banyak tapi mudah-mudahan aja sing soleh. Jadi sama, pendapat ulama juga begitu ya. Dan itu bukan 1-2 para ulama yang mengatakan bahwa biar aja banyak anak juga asal soleh. Tapi kita kan NKKBS itu adalah yang soleh itu yang diusahakan oleh kita dengan catatan bahwa membina anak soleh itu bukan usaha kaleng-kaleng. Saya kira itu aja dulu dari Aki. Sekali lagi di reproduksi ini banyak yang harus kita diskusikan. Karena apa? Karena itu sekarang kampanye 2 anak juga sudah hampir hilang. Nanti Aki akan ada bahasan khusus tentang itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.